Udah aku diginiin Mbak awal-awal. Di kan temanku tahu tuh aku keterima di magang. Diginiin di chat, hati-hati tuh ntar kamu disenioritasin, ntar kamu di-push terus, ditekan terus, suruh ngapain. Itu bener nggak sih Mbak? Jadi kayak nakutin gitu Mbak, bener nggak? Wow, bener nggak sih Din? Bener nggak? Nggak tahu. Bener. Kalau kamu kan udah ngerasain. Hai Bolu Becus, welcome back to our channel di Bea Cukai Surakarta. Dan akhirnya balik lagi di podcast Cas Cis Cus bareng Becus. Setelah sekian lama nggak podcast ya. Terakhir kemarin kita bahas tentang jahe. Dan kali ini kita mau bahas apa? Akan menjadi topik yang cukup menarik ya buat para teman-teman, para Bolu Becus yang pengen magang nih di Bea Cukai Surakarta atau mau magang di kantor Bea Cukai manapun di bawah Kementerian Keuangan. Nah, kita bakal bahas dan kupas tuntas tentang magang di Kementerian Keuangan hari ini. Dan barengan sama Kalista dan juga satu Bolu Becus lagi yang baru magang nih di kantor Bea Cukai Surakarta, ada Dina. Hai Dina. Hai. Nih, perkenalkan Bolu Becus, Dina ini adalah salah satu anak magang yang masih magang dan baru mau selesai ya. Baru mau selesai berapa minggu lagi? Tinggal seminggu lagi Mbak. Ya ampun, sedih banget. Baru tahu loh, aku dia mau selesai seminggu lagi. Aduh, kayaknya itu kayak cepet banget gitu loh Mbak. Kayak tuh kan nggak kerasa gitu. Yaudah deh, biasa aja. Oke Dina, kamu boleh nggak sih kenalin diri kamu ke para Bolu Becus yang pengen tahu nih tentang kamu gitu? Oke, halo Bolu Becus. Kenalin, aku Dina. Aku dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2018. 2018 ya. Oke, nah kesibukanmu sekarang apa nih? Kesibukanku sekarang lagi itu Mbak, biasa masih kuliah, nyelesain mata kuliah yang belum selesai sama nyicil proposal skripsi gitu Mbak. Oke, semester? Ini berjalan 7. Berjalan semester 7 ya. Oke, jadi Dina dari UMS ya. Dari UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Betul. Semester 7 dan baru magang. Nah, ini dia juga baru mulai skripsi ya, Din ya? Iya. Oke, nah barengan sama Dina nanti selama beberapa menit ke depan kita bakal membahas 11 pertanyaan yang sudah masuk ke Bea Cukai Surakarta. Kita kumpulin nih ya, Din ya. Tentang magang nih, seputar magang. Nah, Dina kan dulu kan awalnya kan memang daftarnya ke sini ya, ke Kementerian Keuangan ya. Nanti mungkin Dina juga bakal sharing-sharing tentang gimana sih cara magang di Kementerian Keuangan, apalagi di Bea Cukai Surakarta gitu ya Din ya. Oke, kita bakal membacakan 11 FAQ, 11 pertanyaan yang sering banget nih datang nih dari para teman-teman atau Bolu Becus yang masih mahasiswa dan mau magang di sini. Nanti pertanyaan akan langsung dibacakan oleh Dina ya. Yuk, langsung kita bahas aja sih ya kayaknya Din. Biar nggak terlalu lama kali ya. Bener banget. Ada banyak banget nih yang masuk pertanyaannya. Oke, Mbak, langsung aja yang pertama adalah Mbak, gimana sih caranya prosedur nih daftar di Bea Cukai Surakarta? Apa kita datang langsung kantor ngasih berkas-berkas pakai amplop coklat tuh loh Mbak, kayak mau lamar kerja itu atau cuman pakai email atau WhatsApp bisa Mbak? Oke, jadi untuk prosedur pendaftaran magang di bawah Kementerian Keuangan, nah ini nanti sekarang itu sudah secara terpusat di Kementerian Keuangan di Biro Sumber Daya Manusia. Jadi memang sekarang sudah terpusat. Kalau dulu kan di kantor masing-masing ya, kayak kalau dulu daftarnya langsung ke bagian kepegawaiannya Bea Cukai Surakarta. Tapi sekarang satu Kementerian Keuangan itu sudah terpusat di Biro SDM-nya seperti itu. Jadi kalian kalau mau daftar ke Biro SDM-nya langsung dan via email. Jadi sekarang sudah elektronik ya, via email. Karena mengingat pandemi juga, masa iya harus terbang dulu ke Jakarta, duitnya sape. Itu kan ya, jadi langsung via email di kemenq.prime@kemenq.go.id. Nanti di situ kalian mengajukan beberapa surat permohonannya ya, dokumennya. Nah, Din, waktu kamu dulu daftar di Kementerian Keuangan nih buat magang, dokumen apa aja sih yang kamu siapin? Mungkin biar Bolu Becus tahu gitu. Dari dulu tuh aku nyiapin itu aja itu Mbak, kayak CV tentang diriku, terus habis itu proposal magang, terus habis itu transkrip nilai, sama satunya SK surat keterangan dari kampus. Kalau biar nyata ini kalau aku dari mahasiswa Universitas A atau B atau C gitu. Jadi surat pengantar lah ya dari kampus. 4 poinnya ada 4 guys, proposal, transkrip nilai, surat pengantar, dan
CV. Nah, untuk CV kamu dulu bikinnya formal atau CV kreatif? Kreatif, Mbak. Jadi ya kita desain-desain apalah terserah sesuka kita. Yang penting kelihatan menarik aja gitu, Mbak. Nah, jadi sebenarnya bebas ya mau formal atau mau CV yang kreatif seperti itu. Nah, ini nanti diingat-ingat ya, ada 4 poin itu yang harus kalian siapkan untuk dikirimkan via email yang udah disebutin tadi. Dan nanti di description box juga akan kami cantumkan ke email mana sih, atau di linknya juga yang nanti akan secara lebih jelas ya menjelaskan tentang si prosedur magang ini. Oke, selain itu? Nah, selain itu ada pertanyaan nih, berapa jangka waktu penyelesaian usul permohonan magang, Mbak? Usul permohonan magang ya. Nah, untuk usul permohonan magang ini penyelesaiannya adalah 14 hari nih, Din. 14 hari setelah apa? Setelah usulan magangnya diterima oleh Biro SDM-nya, oleh PIC magangnya. Jadi nanti kamu sudah mendaftarkan, mengirimkan via email, nanti buktinya apa nih sudah diterima? Buktinya adalah balasan dari adminnya, admin kemenq.prime@kemenq.go.id tadi. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah dibales, itu nanti adalah titik dimulainya 14 hari. Karena kalian juga nanti harus nyetak tiket juga kan, harus punya nomor antriannya gitu. Berarti balasan dari adminnya sana, admin tuh itu yang berupa kayak kita suruh buat tiket gitu ya, Mbak? Bener banget. Kalau kamu dulu gimana? Ya, Mbak, aku dulu ngirim 4 tadi persyaratan itu. Terus habis itu masuk suruh aku suruh buat tiketnya. Nah, habis itu udah suruh kirim. Jadi tuh kayaknya tiketnya buat nomor antrian itu ya, Mbak, feedback. Bener banget. Jadi memang kayak gitu. 14 hari ya, guys. Jadi kalau misal kalian sudah mengirim email tapi belum dibales, sabar aja. Sabar dulu, mohon bersabar. Ini bukan ujian sih, sabar aja. Oke, next question mungkin ya. Nah, lanjutannya adalah mahasiswa yang yang magang, mahasiswa magang yang ingin mendaftar, itu tuh nanti seleksinya apa aja sih, Mbak? Administrasi, apakah ada wawancaranya juga atau ada yang lainnya, Mbak? Oke, nah ini nanti untuk seleksinya itu semua akan terpusat kan ya di Biro SDM-nya sendiri. Nah, nanti di Biro SDM-nya sendiri akan dilakukan seleksi administrasi aja. Jadi nanti melalui proposalnya, CV-nya, terus habis itu surat pengantarnya dan transkrip nilai, itu aja yang buat dasar seleksi. Oh, berarti nggak ada yang namanya wawancara, itu nggak ada ya, Mbak? Cuman administrasi doang gitu ya, Mbak? Nggak ada sih, kayak gitu nggak ada. Gampang banget ya ternyata. Iya, sebenarnya mudah. Mudah bukan? Iya, langsung daftar. Langsung daftar aja. Iya. Terus lanjutin nih, Mbak. Nah, pas kita daftar pas awal kita daftar itu, kita bisa nggak sih, Mbak, milih divisi? Kayak ini misal aku di bagian PLI kan, pelayanan informasi itu, bagian humas. Itu bisa milih nggak sih, Mbak? Pilih divisi kayak gitu? Oke, sebenarnya kalau kayak gitu ditentuin sama kalian jurusannya dari mana dulu nih. Kayaknya itu juga jadi pertimbangan sih nanti penempatan divisinya, di seksi apa kalian akan ditempatkan. Tapi kalian juga bisa nih, kayak kalau misal kamu nih, Din, kamu kan baru ngerjain skripsi ya. Nah, terus di skripsi itu kamu membutuhkan beberapa data terkait ekspor dan impor atau tentang cukai seperti itu. Nanti kamu bisa secara informal sampaikan saja ke PIC magang di kantor kamu diterima magang. Gitu. Kayak misal aku PIC-nya, nanti aku yang ngatur jadwal kamu magang kan, jadwal kayak seminggu pertama mungkin ditempatkan di seksi mana, seminggu kedua ditempatkan seksi mana gitu. Nanti kamu bisa ngomong aja. Sebenarnya kan kamu memang ditempatkan di humas karena sesuai dengan jurusanmu, karena ilmu komunikasi gitu, guys. Cuma kalau misal kalian membutuhkan data-data yang lain dari seksi lain juga bisa langsung ngomong aja. Jadi nanti biar penempatannya bisa menyesuaikan gitu. Oh gitu ya, intinya kita tinggal ngomong aja pengen di mana gitu ya, Mbak. Benar. Jadi nggak usah sungkan-sungkan sih, karena kalian kan butuh juga kan untuk ngerjain skripsi buat belajar bareng gitu. Oh ya, Mbak, nih ada lagi nih. Yang fresh graduate nih, Mbak. Itu tuh bisa magang di sini nggak sih, Mbak? Sebelum dia tuh intinya tuh kayak pengen nyari pengalaman kerja gitu loh. Sebelum kerja dia tuh pengen nyari pengalaman di Bea Cukai Surakarta tuh nerima apa enggak? Iya, ada ya yang kayak gitu ya. Jadi kalau misal udah lulus, terus habis itu pengen nih ngerasain kerja dulu, bukan kerja sih, magang dulu gitu ya. Ngerasain gimana sih vibes-nya kerja gitu, apalagi di Bea Cukai gitu. Nah, kalian juga tetap bisa ikut program magang ini di Kementerian Keuangan. Kalian mau daftar magang di Bea Cukai juga bisa, walaupun kalian fresh graduate udah nggak kuliah lagi gitu. Jadi ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang
masih kuliah maupun yang sudah fresh graduate gitu. Jadi tidak ada kriteria tertentu gitu sih sebenarnya. Terus kalau untuk cara pendaftaran, syarat-syaratnya tuh sama nggak sih Mbak sama mahasiswa-mahasiswa yang belum lulus nih? Sama dong. Sama aja berarti dengan 4 persyaratan tadi ya. Ada CV, transkrip, terus apa lagi Mbak? Pengantar dari universitas sama proposal magang. Udah bener banget. Berarti sama aja dan dikirimnya masih sama. Caranya juga sama kok, jadi nggak usah dibedain, nggak usah ribet-ribet gitu aja. Terus habis itu berapa lama sih Mbak kalau magang di Bea Cukai Surakarta? Ada batasannya nggak nih gitu? Oke, batasan durasinya ya. Jadi sebenarnya untuk durasi itu adalah sesuai dengan pengajuan dari masing-masing calon anak magang. Kayak kamu dulu ngajuinnya berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Di ACC 2 bulan? Di ACC. Ya, nah jadi memang mengikuti dari permohonannya para calon anak magang seperti itu aja sih. Kalau batasan maksimal hingga saat ini di peraturannya belum dituliskan maksimalnya berapa gitu. Nanti intinya dari kita bisa mengajukan mau berapa ya. Tapi kembali lagi dengan sana kali ya Mbak. Iya, tapi tetap pasti ada kebijakan dari pusat. Mungkin kalau misal kantor yang dituju untuk ditempatkan si anak magang ini ternyata butuhnya cuma 3 bulan maksimal, itu juga bisa nanti di pengumuman mungkin dituliskan diterima untuk magang dalam durasi berapa hari, berapa bulan gitu. Keputusan tetap nanti dari pusat sih mungkin ya. Nah terus lagi nih Mbak, apa namanya? Ini kan pandemi nih Mbak. Pandemi. Nah nanti nih mahasiswa yang keterima magang di Bea Cukai Surakarta itu tuh nanti magangnya sistemnya gimana Mbak? Apakah bakal WFH terus selama 2 bulan? Misalnya aku 2 bulan. Terus WFO terus sama 2 bulan atau di rolling nih Mbak? WFH kadang, WFO kadang atau gimana tuh Mbak? Iya, sebenarnya kalau masalah WFH dan WFO itu tergantung kebijakan masing-masing kantor ya, kembali lagi. Nah, tapi kayaknya sayang ya kalau WFH terus. Anda ngapain? Iya, ngapain ya di rumah kayak Iya, tapi pasti akan ada. Kalau situasi kayak gini sih ya, biasanya nanti dibikin WFH dan WFO. Mengingat karena situasi pandemi ini memang lagi genting banget. Kasusnya lagi naik, makanya kayak kamu kemarin aslinya kan WFO terus tuh selama 1 bulan pertama. Tapi setelah itu kasusnya naik lagi, bikin jadwal WFH juga. Jadi WFO dan WFH seperti itu. Tergantung kebijakan kantor masing-masing ya, Balbecus ya. Tuh. Kembali lagi ke kantornya masing-masing. Next question. Terus selanjutnya misal WFO nih Mbak. Nah work from office itu tuh masuk jam berapa, pulang jam berapa? Apa setengah hari tuh sampai jam 12 kayak anak sekolah tuh habis itu pulang? Atau 24 jam Mbak? Siapa tahu. Iya, kerja Rodi ya kayaknya ya 24 jam. Kamu ngapain bersih-bersih sekalian? Tidak hanya jadi petugas bea cukai di sini, kamu jadi penjaganya. Enggak. Jadi kalau misal magang itu nanti memang ketentuannya seperti para pegawai yang kerja di kantor sini. Jadi nanti kamu diwajibkan untuk absen pagi jam 7:30. Itu bagi WFH, WFO. Kalau misal WFH absennya di rumah, WFO absennya di kantor. Itu nanti wajib maksimal jam 7:30 kalau di kantor Bea Cukai Surakarta. Terus nanti untuk jam pulangnya absennya jam 5 sore, nanti pulangnya jam 5. Ya gitu. Jadi dari jam 7:30 sampai jam 5. Kecuali kalau misalkan memang betah banget di kantor, pengen dapat tugas tambahan menjaga kantor ini, membersihkan seluruh sudutnya 24 jam juga boleh. Oh gitu ya Mbak. Iya. Mengamankan dokumen-dokumen di sini. Iya, gitu juga jaga bisa. Jaga PLI biar gak ada yang masuk. Tapi memang jam kerjanya jam segitu. Udah memang kayak biasa ya Mbak, kayak mengikuti jam kerja pada umumnya. Betul sekali. Terus lanjutannya nih. Nah, kalau daftar di Bea Cukai Surakarta ini bisa nggak sih Mbak kolektif sama teman-teman satu kampus? Apakah harus individu gitu Mbak? Dan kalau semisal kolektif, semisal kolektif tuh ada batasan maksimalnya nggak Mbak? Oke. Kalau masalah pendaftaran individual atau kolektif, sejauh ini semenjak peraturannya dipusatkan, pendaftaran magang itu aku belum pernah nemu yang kolektif ya. Karena baru kami yang diterima yang individu. Nah, mungkin kalau kolektif tetap bisa. Cuma maksimal dari Kementerian Keuangan adalah menentukan itu 3-4 orang aja dalam satu periode magang di satu kantor. Gitu. Jadi satu kantor, satu periode kayak kamu 2 bulan nih. Nanti kamu ya maksimal 3-4 orang. Kalau misal kalian kolektif ya ceritanya ya seperti itu.
3-4 orang aja. Nah nanti kalau kolektif ini persyaratannya sama atau enggak? Atau gimana Mbak? Ada peraturan lainnya atau enggak? Nah, untuk persyaratan yang kolektif itu sama aja. Tetap CV, proposal, surat pengantar, dan transkrip. Cuma yang pasti transkrip sendiri-sendiri. Mau satu transkrip buat bareng-bareng, diambil nilai paling bagus. Tidak bisa. Kalau yang surat pengantar magang, kalau misal kalian kolektif, itu pasti nanti bisa juga tentunya. Karena dari satu univ kan nanti kalian bisa ngeluarin suratnya itu atas nama 3 orang ya. Itu juga bisa. Nanti untuk proposalnya mungkin bebas ya, bisa kalian bikin untuk sendiri-sendiri atau satu proposal untuk bareng-bareng mungkin bisa juga. Bisa. Untuk CV nanti dibikin sendiri-sendiri karena datanya kalian beda-beda kan. Jadi nanti proposalnya dibikin sendiri-sendiri aja. CV-nya. Dicatat guys, ini penting banget. Harus dicatat ya, oke. Untuk yang kolektif. Oke, Mbak. Next question. Nah, mahasiswa yang magang di Bea Cukai ini, Mbak, di Surakarta ini, itu ngapain aja sih, Mbak? Tugasnya, kerjaannya ngapain? Soalnya nih, Mbak, aku dapat pengalaman nih, Mbak. Masa aku dapat gini? Dulu aku diginiin Mbak awal-awal. Kan temanku tahu tuh aku keterima di magang. Diginiin di chat, hati-hati tuh ntar kamu disenyoritasin, ntar kamu dipush terus, tekan terus, suruh ngapain. Itu bener nggak sih Mbak? Kalau di Bea Cukai Surakarta itu kayak gitu Mbak? Jadi kayak nakutin gitu Mbak, bener nggak? Wow, bener nggak sih Din? Bener nggak? Nggak tahu. Bener. Loh, kamu kan udah ngerasain? Enggak. Bener ternyata. Enggak guys, di situ enak banget. Aku nggak munafik. Di sini tuh enak banget, seru banget, mas-masnya asik, mbak-mbaknya juga asik. Jadi memang udah ada testimoni ya Bolo Becus ya ini ya. Jadi dia tanya udah langsung dijawab. Jadi memang nggak ada senioritas di sini. Karena memang pada dasarnya kan kalian mau cari ilmu di sini, mau belajar, mau ngerasain gimana sih vibes-nya kerja, terus habis pengen tahu kalau misalnya kerja itu harus gimana gitu. Ya nggak etis ya kalau ada senioritas kayaknya nggak asik gitu. Sebenarnya kita kayak mau membimbing kalian aja. Mungkin nanti kalau misal ada kayak ilmu-ilmu baru, mungkin kalian dikasih tugas gitu. Sebenarnya itu tergantung dari orangnya juga sih. Ya, kayak dikasih tugas juga senioritas nggak bisa nih kayak gini gitu. Tergantung kalian ya. Persepsinya kita kembali masing-masing. Benar. Menerima orangnya di depan kita gimana? Oke, iya. Aduh. Ini orangnya puitis sekali, saudara-saudara. Ya jadi kayak gitu. Nah, tapi selain senioritas, kalau misalnya kegiatan di kantor ini banyak ya kegiatannya. Tergantung kalian kalau ditempatin di seksinya seksi mana dulu. Kayak kalau kamu Din, kamu ditempatinnya kan di seksi humas ya. Nah di humas ini kegiatannya berhubungan dengan dia sama kayak ilmu komunikasi kan tuh kerjanya kayak ngeliput, bikin berita, terus habis itu kayak bikin caption, kayak konten-konten juga, ini kan bikin konten, bikin podcast gini kan ya Dian gitu. Tapi juga tetap ada administrasinya ya. Tetap ada ngurusin surat masuk, surat keluar kayak gitu-gitu. Benar banget. Nah, kalau misal yang di luar humas, selain humas kayak di pelayanan nih, di seksi pelayanan, nanti di seksi pelayanan kalian bisa belajar tentang teknis, lebih ke teknis kegiatan ekspor dan impor. Kalau misal di pengawasan nanti kalian juga akan belajar tentang pengawasan dan penindakan. Seperti itu. Next question, mau ada yang tanyakan lagi? Ada nih Mbak, yang terakhir kalinya Mbak, yang ditunggu-tunggu. Ini last question ya? Oke. Sebenarnya yang ditunggu-tunggu sama mahasiswa magang nih biasanya. Bukan hanya saya saja nih. Iya berarti kamu juga tunggu ya? Enggak sih sebenarnya juga setelah. Enggak. Aduh keceplosan kan nih. Jadi gini Mbak, apakah mahasiswa magang di akhir itu bakal kasih upah? Bener nggak? Upah ya? Ada upahnya nggak? Honor sih, ya? Ada honornya nggak sih? Kayaknya pertanyaan kamu sendiri sepertinya sudah ngarep banget. Ini dari matanya udah berkaca-kaca Mbak, please dong. Jangan Mbak, ntar Pak Kakak lihat. Baik, oke. Jadi kami informasikan ya di sini ya. Kami luruskan mungkin dari Bolo Becus itu ada beberapa yang mikirnya juga sama kayak gitu ya. Kalau misal magang di Kementerian Keuangan, apakah ada honorariumnya? Ada honornya. Nah, dari Kementerian Keuangan ini sendiri hingga saat ini tidak menyediakan honorarium bagi mahasiswa magang. Jadi jangan kecewa ya Din ya. Enggak dong Mbak, yang penting kan pengalamannya di sini. Ketemu teman-teman yang luar biasa, mas-masnya. Iya, jadi memang akhir ya Mbak. Iya, wah. Enggak bercanda guys. Iya, jadi gitu sih ya Din ya. Kalau misal untuk honor dari Kementerian Keuangan hingga saat ini tidak menyediakan honor untuk para mahasiswa magang, para anak-anak magang seperti itu. Oke sih, nggak apa sih kalau menurutku, yang penting kan pengalaman di
pelayan informasi tuh yang masya Allah subhanallah sedang banyak banget itu agak peres ya guys. Yang baik banget kakak-kakak sama mas. Iya, alhamdulillah. Abis nilainya A ya mbak magangnya. Apa? Abis nilainya A ya mbak magangnya. Iya boleh. Boleh. Dina ini kinerjanya sangat bagus sekali, Paulo Becus. Jadi tidak perlu diragukan untuk nilai magangnya. Oh, gitu. Dan nanti pasti habis magang juga bakal dapat hasil nilai magangnya ya, yang nanti bisa digunakan untuk ngelanjutin kuliahnya. Untuk penyelesaian kuliah. Itu buat apa sih nilainya nanti? Ini buat syarat mau skripsi mbak. Oh, syarat skripsi. Kalau di kampus tuh gitu guys. Oke, jadi gitu. Nah, itu tadi udah last question ya. Iya, udah last question. Udah 11 pertanyaan. Mungkin sudah kita kupas tuntas. Jadi nanti kalau misal kita review, buat teman-teman semua yang mau mendaftarkan magang, bisa langsung menyiapkan 4 dokumen. Nah, ini nih yang penting nih, harus kalian catat sampai harus kita ulang lagi. 4 persyaratan ini, yang pertama adalah CV, terus proposal, surat permohonan magang dari universitas, dan yang terakhir adalah transkrip nilai. Nah, untuk proposalnya sendiri jangan lupa di sana kalian cantumkan beberapa poin lagi, ada 4 poin lagi. Yang pertama adalah tanggal mulainya, tanggal mulai magang, durasi magang, terus tujuan eselon 1, dan yang terakhir adalah rencana program kalian. Nanti kalau kalian sudah mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut, silahkan kalian kumpulkan via email di kemenq.prime@kemenq.go.id gitu ya, Din ya? Yap, benar sekali, Mbak. Nah, mungkin di sini teman-teman masih ada yang punya pertanyaan lagi. Bisa langsung disampaikan di WhatsApp kami ya, Din ya. Kalau misal kamu mau tanya nih Paulo Becus nih, bisa langsung disampaikan di nomor 0896 444 50.000 itu di WhatsApp-nya, dan di Instagram-nya via direct message di Bea Cukai Surakarta. Sip. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram-nya tentunya. Benar banget. Jadi jangan lupa untuk follow juga di Instagram-nya, subscribe YouTube-nya, terus add fanpage di Facebook-nya, pokoknya semuanya ya. Semuanya harus. Semua sosmed Facebook-nya di add apa, aja. emang? Di Facebook-nya nanti di Bea Cukai Surakarta. Oh, Bea Cukai Surakarta juga. Ada, guys. nanti dicari aja ya. Di sana juga kami selalu mengupdate informasi-informasi terbaru seputar kepabeanan dan cukai seperti itu. Oke. Udah 11 pertanyaan, mungkin udah jelas ya buat Paulo Becus ya. Makasih banget Din udah mau nemenin ngobrol di sini. Semoga kuliahnya sukses. Amin. Skripsinya lancar. Nggak ada stres-stres, pokoknya happy terus. Amin. Imunnya juga harus dijaga karena ya ampun ini skripsi di tengah pandemi COVID ini kayaknya agak berat ya. Dan buat para Paulo Becus semua juga kami mengucapkan terima kasih udah dengerin, udah ngikutin dari tadi sampai sekarang. Udah mau stay tune, dan semoga yang kita obrolin tadi bisa bermanfaat ya buat Paulo Becus yang pengen daftar magang di Bea Cukai atau di bawah Kementerian Keuangan. Oke, saatnya Dina dan Kalista pamit undur diri. See you on the next podcast. Just Cheese Juice bareng Becus. Bye-bye.